Si kembar siam yang memegang pedang dan berlumuran darah ini, hanya karena rasa ingin tahu, dengan kejam memotong lengan pengasuh mereka, dan juga memukuli kuda perang ayah mereka sampai mati. Menghadapi kemarahan ayah mereka, keduanya tampak polos. Bahkan, mereka menunjukkan senyum yang aneh. Di hadapan tatapan terkejut ayah mereka, mereka memotong tubuh mereka yang dempet sejak lahir. Keduanya berasal dari keluarga terpandang. Ibu mereka adalah wanita cantik tiada taraf, Su Hualing. Ayah mereka adalah pemimpin seni bela diri yang terkenal, Qiyu Batian. Tak lama setelah menikah, mereka dikaruniai si kembar ini. Namun, seorang tabib tua menemukan keanehan saat memeriksa denyut nadi sang ibu. Ia meminta Qiyu Batian untuk bersiap memilih antara menyelamatkan ibu atau anak. Janin terus menyerap energi vital sang ibu. Jika dibiarkan, nyawa sang ibu akan terancam. Tetapi, keduanya tidak bisa mengorbankan anak-anak mereka. Seiring usia kandungan bertambah, Su Hualing semakin kurus. Makanan lezat dan obat-obatan mujarab pun tak mempan. Saat melahirkan, tubuhnya kurus kering, seperti mayat hidup. Akhirnya, setelah menghabiskan seluruh tenaganya, ia melahirkan bayi kembar. Namun, setelah melihat bayinya kembar siam, ia tak tahan menanggung kesedihan dan meninggal dunia. Qiyu Batian merasa menyesal dan marah. Ia membunuh dukun beranak dengan pedangnya, dan memperingatkan semua pelayannya, bahwa sampai kedua anaknya berusia 18 tahun, tak seorang pun boleh meninggalkan rumah. Jika ada yang membocorkan kabar tentang anak-anaknya, akan dibunuh tanpa ampun. Rasa duka karena kehilangan istri membuatnya semakin menyayangi kedua anaknya. Namun, kasih sayang Qiyu Batian malah berdampak buruk. Tingkah laku kedua anaknya sangat aneh. Pertama, mereka memukuli kuda kesayangan Qiyu Batian sampai mati. Lalu, mereka memotong lengan pengasuh mereka dengan pedang. Qiyu Batian gemetar karena marah. Ia bertanya mengapa mereka memukuli kudanya. Si kembar berkulit gelap menjawab karena penasaran. Mereka ingin tahu apa yang terjadi jika hewan yang lebih besar dari mereka mati. Qiyu Batian kembali bertanya mengapa mereka memotong lengan pengasuh mereka. Si kembar berkulit putih menjawab juga karena penasaran. Mereka ingin tahu apa yang terjadi jika lengan terpotong. Qiyu Batian langsung murka. Ia bertanya mengapa mereka penasaran dengan hal-hal seperti itu. Menghadapi pertanyaan Qiyu Batian, kedua anak itu tiba-tiba menunjukkan senyum yang aneh. Karena kami juga ingin memotong lengan kami sendiri. Di hadapan tatapan terkejut Qiyu Batian, mereka memotong tubuh mereka yang dempet sejak lahir. Beberapa tahun kemudian, Tian Jizi, seorang peramal, datang berkunjung. Setelah melihat kedua anak itu berlatih, ia menyarankan Qiyu Batian untuk segera membunuh mereka. Karena ia menyadari bahwa kedua anak itu berhati kejam dan berbakat luar biasa. Meskipun mereka belum mencapai puncaknya, dalam 5 tahun, mereka pasti akan melampaui Qiyu Batian. Saat itu, mereka pasti akan menimbulkan kekacauan besar. Namun, Qiyu Batian memandangi kedua anaknya yang sedang bermain, dan akhirnya tidak tega membunuh mereka. Seiring berjalannya waktu, kekuatan mereka meningkat pesat. Si kembar berkulit gelap mempelajari ilmu Dewa Roh Jahat, yang dapat membuat apapun meledak. Si kembar berkulit putih mempelajari ilmu Dewa Es, mampu membekukan dan menghancurkan semua benda. Suatu hari, 5 tahun kemudian, Qiyu Batian tiba-tiba menyadari si kembar menghilang. Saat mencarinya di luar, ia melihat pemandangan yang mengejutkan. Ia melihat batang-batang pohon meledak dan mengembang. Buah-buahan di pohon juga terpotong oleh bilah es yang tajam. Saat itu juga, kepala pelayan datang dengan tergesa-gesa untuk melapor. Mendengar itu, wajah Qiyu Batian berubah drastis. Ia segera bergegas menuju kota. Namun, ia terlambat. Pemandangan yang ia lihat membuatnya terkejut. Lebih dari 8.000 orang di seluruh kota telah terbunuh. Hanya 2 penduduk desa yang tersisa. Tubuh mereka membengkak dan mereka datang untuk meminta pertolongan. Namun, begitu mereka sampai di hadapan Qiyu Batian, tubuh mereka meledak. Qiyu Batian dipenuhi darah penduduk desa yang tak bersalah. Ia menyesal tidak mendengarkan Tian Jizi. Ia ingin membunuh kedua anak kembar itu. Sementara itu, si kembar yang baru saja melakukan kejahatan besar, tertidur pulas seperti tidak terjadi apa-apa. Qiyu Batian memandangi si kembar yang tertidur. Ia teringat istrinya yang energi hidupnya dihisap oleh si kembar. Air matanya pun mengalir. Pahlawan yang dulu dihormati ini, kini merasa sangat putus asa. Saat itu juga, Hei Haier tiba-tiba terbangun. Melihat ayahnya, ia berkata dengan acuh tak acuh. Ayah, apakah ayah ingin membunuh kami? Hanya karena kami membunuh beberapa penduduk desa? Mendengar itu, Qiyu Batian tidak bisa menahan diri lagi. Ia ingin membunuh si kembar dengan tangannya sendiri. Namun, Hei Haier hanya menyentuhnya sedikit, dan lengan Qiyu Batian langsung membengkak. Kelihatannya seperti Hei Haier yang menyerang. Tetapi sebenarnya mereka berdua. Mereka memotong lengan Qiyu Batian dengan bilah es. Si kembar tampak bangga. Ayah, kungfu kami lebih hebat darimu. Tapi sepertinya ayah belum tahu. Ya, kemudian, mereka membunuh ayah mereka sendiri. Sejak saat itu, si kembar berwajah iblis ini. Waktu berlalu hingga saat ini. Sebuah kereta kuda melaju kencang menuju lembah Huale. 3 penjaga aliansi bela diri langsung mengenali bendera hantu kembar hitam dari kota Moling.
Tak lama kemudian, hantu kembar hitam tiba di lembah Huale. Bai Gui merasa kesal melihat penduduk desa yang ramai. Kau yakin gadis Zicunya ada di sini? Hei Gui memukul prasasti lembah Huale dengan tinjunya. Cari saja dulu. Lagi pula, lembah Huale adalah kampung halamannya. Atau kita bunuh saja semuanya. Mungkin dia akan keluar kalau begitu. Detik berikutnya, prasasti yang dipukul Hei Gui dengan cepat membengkak. Akhirnya, prasasti itu meledak. Pecahan batu mengenai seorang pemuda. Pemuda itu adalah Sumo, tokoh utama cerita ini. Ia dikirim oleh orang misterius untuk melindungi lembah Huale. Sumo menoleh. Ia melihat Zigui mengambil bola anak-anak, menghancurkannya, lalu menatap anak-anak itu. Lihatlah anak-anak yang lugu ini. Cukup bunuh beberapa. Bai Cuyu pasti akan segera muncul. Sumo melihat niat buruk lawannya, lalu mengambil bola yang diremasnya, dan menghampiri hantu hitam putih. Kalian mau bagaimana dengan ini? Melihat ekspresi kejam Sumo, hantu hitam menyeringai dan mengambil bola itu. Aku tidak sengaja. Bagaimana kalau begini? Setelah melempar bola itu ke anak-anak, ia berbalik dan menepuk bahu Sumo. Kalau tidak ada apa-apa, aku permisi dulu. Saat itu juga, perut Sumo tiba-tiba membengkak, dan ia merasa tubuhnya akan meledak. Namun detik berikutnya, Sumo bersendawa panjang, dan tubuhnya kembali normal. Hantu hitam menatap Sumo dengan gembira. Hantu putih, anak itu milikku. Kau tidak boleh menyentuhnya. Bagaimana jika aku tidak setuju? Lakukan seperti biasa. Pria harus diadu berdasarkan kekuatan tinjunya. Bukankah kau bilang mau mengandalkan tinju? Lalu kenapa kau mengeluarkan gunting? Saat keduanya sulit menentukan pemenang, 4 orang berwajah garang datang menghampiri. Apa yang dilakukan orang-orang dari kota iblis di wilayah aliansi bela diri kita? Tidak tahukah kalian bahwa dilarang masuk ke sini tanpa izin? Hantu hitam menunjuk ke arah ke-4 orang itu. Apa yang mereka katakan? Hantu putih menjelaskan. Sepertinya mereka menyuruh kita pergi. Sudahlah, kita lanjutkan Sweet saja. Beberapa saat kemudian, hantu hitam menang. Hantu putih menatap marah ke arah ke-4 orang itu. Karena kalian terlalu berisik, aku jadi kalah Sweet. Saat ia berbicara, salah satu dari mereka dipenggal kepalanya. 3 orang lainnya langsung merasa bahaya, dan berbalik untuk melarikan diri. Hantu putih melihat itu dan mengejar mereka. Hantu hitam menatap Sumo dengan bangga. Kau terlihat cukup tangguh, nak. Begitu selesai berbicara, Sumo menyerang lebih dulu. Dengan pukulan uppercut, diikuti tendangan kapak di udara. Hantu hitam menangkis dengan lengannya. Ia tidak menyangka, anak desa yang terlihat bodoh ini memiliki gerakan yang sederhana namun efektif, tetapi sangat kuat. Tidak ada fluktuasi energi internal, tetapi serangannya sulit dihindari. Hanya dalam beberapa ronde, banyak tulangnya yang remuk. Sumo terus menghujani pukulannya. Pukulan ini langsung menghancurkan dantian hantu hitam. Hantu hitam memegangi perutnya dan berpikir, jika dipukul sekali lagi, aku pasti mati. Sumo mengepalkan tinjunya dan berkata, tidak kusangka orang-orang dari kota iblis begitu tahan pukul. Mulai sekarang, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku. Hei Gui menatap tajam Sumo. Ia teringat akan jurus Molinggong miliknya. Meskipun jurus ini seperti petasan, kekuatannya jauh lebih dahsyat. Jurus ini disebut Mentian Baolei. Sekarang, asalkan aku bisa menangkap Sumo, aku bisa membunuhnya dengan jurus ini. Saat itu, Sumo sudah melancarkan tinjunya. Sambil menghindar, Hei Gui menghantam Sumo dengan telapak tangannya. Detik berikutnya, tubuh Sumo memancarkan cahaya, disusul suara ledakan yang keras. Namun, setelah debu mereda, Sumo muncul kembali. Apa itu jurus pamungkasmu? Terlihat biasa saja. Hei Gui tak percaya. Tidak mungkin, dia bisa menahan Mentian Baolei. Tiba-tiba, ia seperti melihat naga 5 cakar di belakang Sumo. Mata naga itu menatapnya dengan penuh amarah. Melihat itu, Hei Gui ketakutan. Ia segera menjauh dari Sumo. Sumo mengejarnya. Selesai sudah. Saat itu, Hei Gui merasakan aura kematian. Ia tidak rela. Ia ingin mati bersama Sumo. Lalu, ia memukul tanah dengan telapak tangannya. Tanah di bawah kaki Sumo mengembang dengan cepat. Kemudian, terjadi ledakan keras. Hei Gui menatap ke depan dengan susah payah. Untuk jurus ini, aku mengerahkan seluruh kekuatanku. Kau tak mungkin selamat. Namun, detik berikutnya, Sumo muncul kembali di hadapannya. Kali ini, Hei Gui tidak seberuntung itu. Ia langsung dihabisi Sumo dengan satu pukulan. Dengan demikian, peringkat ke-8 kota Moling, Hei Gui, tewas. Hei Gui. Sementara itu, Bai Gi yang sedang mengejar mata-mata Wulin Meng, melihat keributan di sana. Hei Gui membuat keributan besar. Aku juga tidak boleh kalah. Mata-mata Wulin Meng melihat Bai Gi mengejar mereka, berencana untuk berpencar, asalkan satu orang bisa lolos dan membawa pesan kembali ke markas. Tapi Bai Gi sangat cepat. Ia langsung menyusul pria yang memegang gada berduri, lalu membelahnya menjadi 2. Bai Gi menatap 2 orang yang tersisa dengan sinis. Jangan kira kalau kalian berpencar, aku tidak bisa menangkap kalian. Pria yang membawa 2 pedang menoleh ke belakang, ingin melihat apakah ia dikejar. Namun, detik berikutnya, Bai Gi muncul di sampingnya. Sebelum pria itu sempat bereaksi, Bai Gi langsung membelahnya. Kemudian, Bai Gi melompat ke puncak menara.
dan menemukan orang terakhir. Saat hendak melancarkan serangan pamungkas, tiba-tiba muncul sebuah tangan besar, mencengkeram kepala Bai Gui, lalu melemparnya dengan kuat. Menara tinggi itu terbelah dua. Zigui pun jatuh dari puncak menara ke tanah. Dia sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Saat ia melihat sekeliling, ia mendapati Hei Gui terbaring di sampingnya. Dia tidak percaya, Hei Gui dikalahkan oleh pemuda itu. Sumo perlahan mendekati Zigui dan berkata, "Apa membunuh orang sesemudah itu bagimu?" Bai Gui terlihat meremehkan. "Jangan pikir kau tak terkalahkan setelah mengalahkan Hei Gui." Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan pedangnya. Namun, sedetik kemudian, Zigui terlempar mundur, lalu menabrak dinding dengan keras. Sumo menatap Zigui. "Kalian tidak akan punya kesempatan kedua untuk muncul di lembah Hualuo." Zigui menggertakkan giginya dan berdiri. Dia kembali mengayunkan pedangnya ke arah Sumo. Sumo melompat untuk menghindari serangan Zigui. Melihat Sumo di udara, Bai Gui menggunakan serangan terkuatnya. Jurus ini memiliki jangkauan serangan yang luas. Mustahil untuk dihindari di udara. Hujan pedang memenuhi langit, bertujuan untuk mencabik-cabik Sumo. Namun, Sumo justru maju, menghadapi hujan pedang yang datang. Saat Zigui yakin akan kemenangannya, sebuah celah terbuka di tengah hujan pedang. Sosok Sumo melompat turun. Di tengah tatapan ngeri Zigui, Sumo melayangkan tinjunya, mengenai Zigui dengan keras. Bai Gui terlempar ratusan meter, dan menabrak dinding dengan keras. Peringkat ke-7 Kota Moling, Bai Gui, telah tumbang. Si kembar yang penuh dosa ini, membayar harga yang mahal atas kejahatan mereka. Melihat kejadian ini, mata-mata aliansi bela diri yang bersembunyi di kejauhan terkejut. Tak disangka lembah Hualuo menyembunyikan ahli seperti itu. Kota Moling pasti tidak akan tinggal diam. Aku harus segera melaporkan ini ke aliansi bela diri. Tidak lama setelah mata-mata itu pergi, sepasang tangan besar menyeret Hei Gui dan Zigui. Sumo mengepalkan tangannya. "Apakah kau juga dari Kota Moling?" Orang tua bungkuk itu berkata dengan tenang. "Aku hanya seorang kusir, mengumpulkan hutang untuk orang lain." Sebelum pergi, orang tua bungkuk itu melanjutkan, "Kota Moling tidak akan tinggal diam." Keesokan harinya, di Kota Moling yang menguasai 13 kota, dan memiliki 10.000 tentara bayaran, di dalam sebuah ruangan yang suram, terbaring seorang pria dengan perut berotot 18 kotak. Saat itu, seorang pelayan masuk. Dia dengan hati-hati mendekati tempat tidur pria itu. "Tuan Kuangmo, penguasa kota memanggil Anda. Cepatlah ke sana." Begitu kata-kata itu terucap, pelayan itu memuntahkan darah dari mulutnya. Melihat itu, dia segera berlutut dan memohon, "Tuan Iblis Gila, tolong, cepat pakai baju zirahmu." Setelah pria itu mengenakan baju zirahnya, pelayan itu sudah pingsan. Dia adalah Iblis Gila, salah satu dari 3 iblis kota roh jahat. Monster yang hanya dengan aura pembunuh yang dipancarkan tubuhnya, bisa merenggut nyawa seseorang. Siapapun yang menatap matanya, akan memuntahkan darah dan kehilangan kesadaran. Baju zirah yang terbuat dari besi dingin berusia 10.000 tahun ini, bukan untuk melindungi tubuhnya, tetapi untuk mencegah melukai orang lain. Saat itu, di aula utama Istana Iblis Surgawi, pria yang memimpin melihat 2 hantu hitam dipukuli hingga sekarat. Dia dengan marah meremukkan sandaran tangannya. "Siapa yang melakukan ini?" Orang tua bungkuk itu melangkah maju dan berkata, "Sumo dari Lembah Bunga Bahagia." Mendengar itu, pria yang memimpin melanjutkan, "Sumo, aku belum pernah mendengar nama itu di dunia persilatan. Siapa di antara kalian yang akan pergi ke Lembah Bunga Bahagia?" Saat semua orang merasa malas dan tidak mau pergi, Iblis Gila masuk. "Iblis Gila, kau datang tepat waktu. Pergi ke Lembah Bunga Bahagia, habisi anak muda bernama Sumo, sekaligus bawa kembali pengkhianat Bai Chuya." Kata Iblis Gila memerah, "Jika aku yang pergi, aku khawatir seluruh Lembah Bunga Bahagia akan lenyap." Pria yang memimpin tertawa jahat. "Hanya Lembah Bunga Bahagia, hilang pun tak masalah. Yang terpenting adalah bawa Bai Chuya kembali padaku." Sementara itu, penduduk desa Lembah Bunga Bahagia berkumpul di sekitar lubang besar yang dibuat oleh Sumo. Paman RT berwajah muram. "Perbaikan monumen 1000 tael, rumah yang rusak 3000 tael. Kau yakin anak pengantar barang itu yang melakukannya?" Dia terlihat bodoh, tidak seperti ahli. Saat Paman RT mengunci target pada Sumo, protagonis kita sedang duduk lapar di depan sebuah kios. Bisnis pemuda tampan di sebelahnya masih ramai. Sumo tampak murung. Apakah wajahnya benar-benar bermasalah? Saat itu, 5 bayangan gelap muncul di depan kios. Melihat tatapan penuh saki mereka, kata hati Sumo mengatakan, dia harus berpura-pura tidak tahu. Sumo secara naluriah berkata, "Bukan aku yang melakukannya." Paman RT mendekati Sumo. "Apa yang bukan kau lakukan?" "Aku belum bertanya apa-apa. Lihat ini dulu." Lembah Bunga Bahagia menuntut ganti rugi 5.000 tael. Sumo langsung terkejut. Dia segera mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Saat itu, Paman RT menunjuk ke kejauhan. "Lihat, ada beberapa gadis di sana." Saat Sumo tertegun, paman dari komite lingkungan datang tiba-tiba. Sebelum Sumo bisa bernapas, seorang penduduk desa mengambil tongkat kayu dan memukul Sumo lagi. Semua orang tampak tak percaya.
Kita pasti salah. Anak ini tidak terlihat seperti seorang master. Ayo pergi. Ayo pergi. Laporkan dulu ke aliansi bela diri. Biarkan mereka yang menanganinya. Setelah orang-orang dari komite lingkungan pergi, Sumo diam-diam lolos dari bencana lagi. Saat itu, sebuah sapu tangan disodorkan padanya. Gunakan ini untuk menyeka hidungmu yang berdarah. Sumo mendongak. Dia melihat seorang wanita cantik dan anggun muncul di hadapannya. Wanita itu berkata, bisakah satu tael perak benar-benar menyelesaikan semua masalahku? Wanita itu membawa pulang pemuda itu dengan satu tael perak. Pemuda itu masih polos berpikir dia telah menemukan cinta sejati. Tanpa sepengetahuannya, wanita itu ingin menguji kekuatannya. Saat dia membayangkan masa depan yang indah, wanita itu membawanya ke rumah kosong ini. Ketika dia tersadar dan melihat lebih dekat, dia menemukan sepasang mata menatapnya tajam. Sumo mengira dia melihat hantu, dan buru-buru membungkuk dalam-dalam. Tetapi ketika dia berbalik untuk melarikan diri, dia dihadang oleh boneka kayu lain. Melihat ini, Sumo buru-buru menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud masuk. Begitu dia selesai berbicara, kedua boneka itu tiba-tiba menghilang. Kemudian, dua bilah pedang menyerang Sumo. Sumo melompat ke atap, dan melihat kedua boneka itu, berpikir, karena mereka bisa menggunakan pedang, mereka bukan hantu. Saat dia berpikir, lusinan boneka menyerbunya. Bai Chuya di luar rumah mendengar suara pertarungan, dan berpikir jika Sumo keluar hidup-hidup, dia akan mengakuinya sebagai master. Tapi saat itu, sebuah boneka tiba-tiba muncul, dan langsung melancarkan serangan membelah Gunung Hua. Bai Chuya berguling untuk menghindar dan berkata, apakah kau ingin membunuhku juga? Melihat boneka itu menyerang lagi, Bai Chuya menggunakan teknik rahasia Istana Yihua. 3 hari henti, terdengar suara retakan. Pedang besar boneka itu hancur. Boneka yang pedangnya hancur tidak berhenti menyerang. Lengannya mengeluarkan bilah tulang dengan suara ceng. Ia kembali menyerbu Bai Chuya. Melihat ini, Bai Chuya menggunakan satu tangannya. 3 hari henti, 3 jentikan jari tengah, jentikan di dahi. Jentikan ini langsung membuat lubang besar di kepala boneka itu. Kemudian, dia menggabungkan 5 jarinya menjadi 3. 3 hari henti, 3 cakar Phoenix. Boneka itu langsung terbelah menjadi 3 bagian oleh bilah energi. Bahkan rumah di belakang boneka itu pun ikut terbelah. Setelah pertarungan berakhir, Bai Chuya melompat ke atap. Terlihat pemandangan yang mengejutkan. Pemuda yang tampak tak memiliki kekuatan dalam dirinya, ternyata bisa mengalahkan semua boneka kayu dengan begitu cepat. Sementara itu, tangan jenderal hantu pengendali boneka, yang mengendalikan benang boneka kayu semuanya putus. Lalu, dengan dingin ia berkata, sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Begitu selesai bicara, ia mendobrak atap dan melayang di udara. Di depan mata Sumo dan Bai Chuya yang terkejut, ia langsung menebaskan pedangnya. Kemanapun tebasan pedang itu mengarah, semua rumah hancur, tanah retak hingga ratusan meter. Saat Sumo masih tercengang, jenderal hantu menebasnya dengan pedang. Sumo mundur ke tanah. Jenderal hantu mengikutinya dari belakang, dan kembali menyerang Sumo. Sumo mengangkat lututnya untuk menangkis. Dalam sekejap, jenderal hantu terpental mundur. Lalu, ia menghantam dinding dengan keras. Sumo berkata sambil berkacak pinggang, main serang saja, itu tidak benar. Bai Chuya menatap Sumo dengan penuh keterkejutan. Aku bahkan tidak bisa melihat gerakannya. Sepertinya rumor bahwa bocah itu mengalahkan hantu kembar hitam itu benar. Sang jenderal hantu berdiri lagi saat itu. Anak kecil, Sun Zisuomen, Sun Zisuomen. Meskipun kamu punya banyak trik kecil, itu tidak akan berguna bagi tubuhku ini. Setelah berkata demikian, dia menyerang Soma lagi. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar banyak serangan. Namun tidak peduli bagaimana jenderal hantu menyerang, Soma selalu berhasil menghindar dengan lihai. Saat itu juga, jenderal hantu tiba-tiba menyerang bagian bawah Soma. Namun Soma kembali berhasil menghindar. Melihat Soma di udara, jenderal hantu mengangkat pedangnya ke atas. Sun Zisuomen. Soma melihatnya dan mengangkat kepalanya. Sun Zisuomen. Terdengar bunyi keras bang. Kepala jenderal hantu terlihat terdorong masuk. Sun Zisuomen. Saat Soma mengira pertarungan sudah selesai, Sun Zisuomen, jenderal hantu tiba-tiba berdiri lagi. Dia memegang kepala yang penyok dengan tangannya, dan menariknya ke atas dengan kuat. Sun Zisuomen. Kepala jenderal hantu kembali normal. Sun Zisuomen. Soma menyadari setelah bertarung lama, Sun Zisuomen, bahwa jenderal hantu ini, yang disebut terkuat di dunia bela diri, sebenarnya adalah boneka kosong. Saat itu, pengendali di balik layar akhirnya muncul. Soma melihat ke arah suara itu. Dia melihat seorang wanita di atap yang entah kapan muncul. Dan jenderal hantu itu ternyata adalah boneka wanita itu. Saat itu juga, salju mulai turun dari langit. Suhu di sekitar langsung menurun. Wanita itu muncul dengan mata bercahaya. Dia perlahan melayang mendekat. Bai Chuya langsung mengenali wanita itu. Dia adalah nona salju dari Tianshan yang terkenal menakutkan 100 tahun lalu. Ghost. Wajah Bai Chuya penuh kekhawatiran. Jika wanita itu benar-benar seorang penyihir, dia dan anak laki-laki pembawa pesan itu tidak punya peluang menang. Ghost. Dia menatap langit dan berkata,
Ini pertama kalinya aku keluar istana dalam lebih dari 10 tahun. Kalian harus memastikan aku bersenang-senang. Melihat ekspresi Gui-Gui yang mengintimidasi, Sumo yakin bahwa dia adalah pemilik rumah ini. Dia telah ditipu oleh Bai Chuya untuk datang ke sini dan membuat rumah ini berantakan. Jika pemilik rumah memintanya untuk mengganti kerugian, dia akan berada dalam masalah. Memikirkan hal ini, Sumo menunjuk Bai Chuya dan berkata, "Lihat penipu wanita itu, dialah yang berbohong dan mengatakan bahwa rumahmu adalah rumahnya. Jika Anda ingin meminta pertanggungjawaban, lebih baik cari dia, bukan aku." Begitu dia selesai berbicara, Gui-Gui mengibaskan tangannya dengan lembut dan melemparkan Sumo beberapa meter jauhnya, menunjukkan bahwa dia tidak tertarik pada Sumo, tetapi pada Bai Chuya. Dia kemudian menatap Bai Chuya dan berkata, "Mulai sekarang, kau sebaiknya menjawab pertanyaanku dengan hati-hati. Teknik rahasia Istana Yihua, 3 hari henti, tidak pernah diajarkan kepada orang luar. Dari mana kau mempelajarinya?" 10 tahun yang lalu, Istana Yihua dihancurkan. Hanya seorang gadis kecil yang nyaris lolos dengan bergabung dengan kota roh jahat. "Mungkinkah kau anak itu?" Wajah Bai Chuya menegang. Jika wanita ini benar-benar Gui-Gui yang legendaris, maka dia bukan tandingannya. Dia harus segera menemukan cara untuk melarikan diri. Dia kemudian perlahan mendekati Gui-Gui dan berkata, "Aku tidak bermaksud menyinggung. Mohon maafkan aku, senior." Detik berikutnya, dia melemparkan bom asap yang sudah disiapkan ke arah Gui-Gui. Kemudian, dia menggunakan jurus ketiga dari teknik rahasia Istana Yihua, 3 hari henti. Cakar naga kuning, Gui-Gui berkata dengan ekspresi datar. "Sungguh sayang teknik sehebat ini kau gunakan seperti ini. Sayang sekali." Dia kemudian dengan lembut melancarkan satu serangan telapak tangan. Tangan angin dingin menembus tulang dari ilmu es abadi. Serangan itu langsung menerbangkan Bai Chuya. Bai Chuya memegangi dadanya dan berlutut di tanah. Dia merasa sulit bernapas, dan merasakan sakit di sumsum tulangnya. Jika dia tidak segera menghilangkan hawa dingin ini, dia pasti akan mati. Gui-Gui berjalan ke arah Bai Chuya. Energi dingin yang ekstrim telah menembus organ dalammu. "Sekarang, bisakah kau menjawab pertanyaanku?" Melihat Bai Chuya tidak mau menyerah, Gui-Gui mencekik leher Bai Chuya di udara dan berkata, "Gadis kecil yang selamat dari Istana Yihua pasti kau. Tak disangka putri Bai Lingfei selemah ini. Aku telah menjelajahi dunia persilatan selama ratusan tahun, dan hanya ada 3 wanita yang setaraku. Yang pertama adalah Ratu Pedang Qin Keiyu dengan 72 jurus pedang plum blossomnya. Yang kedua adalah Tang Surong, Dewi Sembilan Langit dan kepala keluarga Tang. Dan yang terakhir adalah ibumu, pemimpin Istana Yihua, Bai Lingfei. 30 tahun yang lalu, aku bertarung melawan ibumu, dan bahu kiriku terluka, belum sembuh sampai sekarang." Bai Chuya berkata dengan gemetar, "Seperti apapun hidupmu, dan dendam apapun yang kau miliki dengan ibuku, itu semua tidak ada hubungannya denganku." Mendengar ini, Gui-Gui sedikit mempererat cengkeramannya. "Kau seharusnya tahu, mengapa Istana Yihua dihancurkan. Katakan, apa sebenarnya rahasia keabadian itu?" Dengan leher memerah karena dicekik, Chuya berkata dengan susah payah, "Aku tidak tahu rahasia keabadian apapun. Jika memang ada hal seperti itu, ibuku tidak akan mati." Mendengar itu, Gui-Gui mengepalkan tinjunya. "Kalau kau tidak mau bicara, mati saja." Chuya hampir dicekik sampai mati. Saat itu juga, Sumo tiba-tiba datang. "Maaf, mengganggu kalian berdua. Bolehkah aku pergi? Barang-barang yang rusak itu karena pembelaan diri. Lagi pula, kau juga memukulku tadi. Jadi, kerugian kita impas." Melihat Sumo hendak pergi, Chuya memohon dengan pilu, "Tolong selamatkan aku." Sumo tersenyum tipis. "Maaf, aku tidak bisa ikut campur." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tapi ketika dia mendengar Chuya menyebutkan 5 tael, dia langsung berhenti. Setelah berpikir sejenak, Sumo berbalik dan menunjuk Gui-Gui. "Bibi ini bukan orang sembarangan. Harus tambah bayar." Ketika Chuya menaikkan tawaran menjadi 10 tael perak, akal sehat Sumo dikalahkan oleh kenyataan. Dia berkata dengan tegas kepada Gui-Gui, "Lepaskan gadis itu." Gui-Gui menatap Sumo, sungguh tidak tahu diri, lalu dia menggerakkan jarinya sedikit. Jenderal hantu di sampingnya melompat, dan langsung menebas ke arah Sumo. Sambil menghindar, Sumo menaklukkan jenderal hantu dengan satu gerakan. Melihat ini, kedua wanita itu terkejut dengan serangan yang begitu mudah. Sumo berjalan ke arah Gui-Gui dan berkata, "Maaf, Bibi, mulai sekarang, aku akan melindungi gadis ini." Gui-Gui menatap Sumo dengan penuh arti. "Bagaimana kalau aku tidak mau?" Melihat komunikasi tidak berhasil, Sumo mulai mengumpulkan kekuatan. "Kau akan menyesal." Setelah mengatakan itu, dia langsung melancarkan pukulan uppercut. Gui-Gui menahan serangan itu dan menyeringai. "Apakah itu serangan terkuatmu?" Belum selesai dia bicara, Sumo melancarkan tendangan tinggi ke kepala. Saat Gui-Gui jatuh ke tanah, Chuya yang dicekik akhirnya bebas. Sumo datang ke Chuya dan berkata, "Jangan takut, mulai sekarang, bersembunyilah di belakangku, aku akan melindungimu." Mendengar itu, jantung Chuya berdebar kencang, wajahnya sedikit memerah. Dia menatap sosok tinggi di depannya. Ini dia,
rasa berdebar itu. Tapi rasa itu tak bertahan lama. Hantu yang terjatuh itu bangkit kembali. Apa mungkin bocah ini tidak menggunakan tenaga dalam? Makanya aku tidak bisa merasakan serangannya. Tapi bocah tanpa tenaga dalam, bagaimana bisa ilmu silatnya begitu tinggi? Memikirkan hal itu, hantu itu perlahan mengangkat tangannya. Jenderal hantu yang terbenam di tanah tiba-tiba muncul di samping hantu. Dia menepuk pinggang jenderal hantu. Seketika, hawa dingin memenuhi seluruh tubuh jenderal hantu. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bermain denganku, bocah. Setelah perintah itu, jenderal hantu terlempar. Sumo menghela nafas. Sepertinya sedikit lebih kuat, tapi tetap saja hanya boneka. Lalu, dia meninju jenderal hantu di saat yang tepat. Kali ini, tubuh jenderal hantu berlubang besar. Hantu melihat celah Sumo. Dia langsung menyerang, mengeluarkan aliran udara dingin. Saat Sumo menangkis, hantu mendekati Sumo. Dengan jurus tangan angin yin menembus tulang, Sumo terlempar. Lalu dia melompat dan menginjak Sumo. Dengan jurus telapak yin gelap, Sumo terjatuh. Setelah debu menghilang, Sumo perlahan berdiri. Melihat Sumo masih ingin bertarung, hantu memperingatkan Sumo untuk tidak bergerak. Dua jurus mematikan telah mengenainya. Jika racun dingin tidak segera diusir, dia pasti mati. Namun, sebelum dia selesai bicara, Sumo menarik napas dalam-dalam dan menghembuskan udara dingin. Melihat itu, hantu terkejut. Apa bocah ini kebal dingin dan panas? Tidak, mungkin lebih dari itu. Mungkin dia memiliki tubuh kosong yang dapat menyerap energi alam. Hantu menatap Sumo dengan tak percaya. Siapa kau sebenarnya? Sumo mengepalkan tangan dan melompat. Aku hanya seorang pesuruh. Setelah saling bertatapan, hantu berkata, dengan ilmu silat sedalam ini, akhirnya aku tahu siapa kau. Begitu dia selesai bicara, hantu melepaskan energi yang kuat. Energi itu menyebar dengan cepat, membekukan Sumo dan Zichuya menjadi patung es. Detik berikutnya, hantu mengelus wajah Sumo dan bergumam, kau sangat mirip dengannya. Satu-satunya pria yang membuat hatiku yang dingin dan beku berdebar kembali.